Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Bethaniel Bethel Church Solo Baru. Hari ini saya rindu untuk membagikan apa yang saya dapat dari hari ini untuk kita sama-sama merenungkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita diperbaharui hari demi hari. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan, mari saya ajak saudara semuanya, Bapak Ibu, untuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau berikan satu hari yang baru buat setiap kami, untuk kami menikmati setiap kasih karunia, menikmati setiap kemurahan, juga berkat dari-Mu Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena Bapa masih mengasihi kami, menyertai kami hingga titik ini Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya, kami bersyukur buat keluarga kami bersyukur buat pekerjaan kami bersyukur buat semuanya Tuhan, apapun yang ada dalam hidup kami yang Kau berikan buat kami. Sebentar kalau kami mau mendengarkan apa yang Kau mau katakan buat setiap kami, berikan kami hati seperti murid, berikan kami telinga, berikan kami mata yang terus memandang Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini saya rindu membagikan dari Kejadian 2 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Di situ dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk pemuda Bethaniel Bethel waktu itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini lagi tentang kenapa belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu membagikan bahwa ketika kita melihat ada beberapa aspek dalam kehidupan kita, entah itu keluarga kita, atau entah itu pekerjaan kita, entah itu pelayanan kita, entah itu anak mentor kita, atau apapun saudara yang kita pegang hari ini di tangan kita, itu belum ada pertumbuhan. Ketika kita melihat ada sekeliling kita, apa yang kita pegang itu belum ada pertumbuhan. Coba cek satu persatu saudara. Yang pertama, jangan-jangan memang tanah yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan itu masih kering gitu kan. Masih kering. Tiba-tiba saya diingatkan untuk mempelajari pertanian. Saya tanya sama salah satu orang teman, dan dia menjawab bahwa tanah itu bisa dibajak, tanah itu bisa dikerjakan, tanah itu akan menghasilkan buah, tanah itu akan menghasilkan pertumbuhan ketika ada air yang membasahi tanah yang kering itu, saudara. Ketika apapun yang kita kerjakan itu masih kering, masih keras, itu benih apapun yang kita mau tanam di sana, tumbuhan apapun yang kita berdoa supaya ada pertumbuhan di sana, tidak akan ada pertumbuhan sama sekali, karena memang tanah itu masih kering. Tanah itu butuh yang namanya air, tanah itu butuh yang namanya hujan supaya tanah itu menjadi gembur dan benih itu bisa ditanam di sana. Sudah dikasih Tuhan, saya tidak pernah tahu ya, apapun yang ada di dalam hidup kita yang mungkin kita sudah berdoa untuk sesuatu tapi belum ada pertumbuhan di sana. Kita mempunyai anak-anak yang kita didik tapi belum ada pertumbuhan di sana. Kita sudah berdoa bertahun-tahun, kita sudah mendidik bertahun-tahun, tapi belum melihat adanya pertumbuhan, adanya perubahan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya hari ini mengajak saudara, ketika kita melihat ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak ada pertumbuhan di sana, jangan-jangan Tuhan belum mengirimkan hujan, Tuhan belum mengirimkan airnya. Karena satu kali ketika saya menemui salah satu permasalahan di dalam pelayanan, saya melihat bahwa ada seorang anak yang mengaku bahwa dia kepahitan sama orang tuanya karena dia tidak mendapat kasih sayang, sedangkan dari orang tuanya sudah istilahnya all out untuk anak tersebut gitu. Ada dua sisi pandang yang berbeda. Satu kali ketika orang tua ini memberikan wejangan-wejangan untuk anaknya yang baik secara moral dan lain sebagainya, rohani juga baik. Tapi satu kali ketika anak ini belum menerima hujan, belum menemui Tuhan sendiri, belum bertemu sama Tuhan sendiri, maka benih-benih yang ditabur
pengajaran-pengajaran yang baik, didikan-didikan yang baik tidak akan tinggal di dalam anak itu. Karena apa? Ternyata butuh hujan dari Tuhan sendiri, butuh air dari Tuhan sendiri supaya anak itu bisa mengalami pertumbuhan. Sama seperti pekerjaan kita, sama seperti orang-orang yang kita pegang, orang-orang yang kita didik, orang-orang yang kita mentori. Sama seperti itu, saudara. Orang-orang tersebut harus kita pertemukan dengan Tuhan. Pekerjaan kita harus mengalami Tuhan. Supaya apa? Supaya ada pertumbuhan di sana. Karena saya sendiri juga merasa, saudara, bahwa sebelum saya bertemu sendiri sama Tuhan, pendeta yang berkhotbah luar biasa sekalipun tidak akan bisa mengubah saya ketika saya tidak bertemu sendiri dengan pribadi yang maha pengubah segalanya itu, saudara. Jadi hari ini saya mau share bahwa ketika kita melihat tidak ada pertumbuhan di sekeliling kita atau tidak ada pertumbuhan di tempat-tempat di mana kita pegang, kita kuasai, itu ternyata belum ada Tuhan di sana. Maka hari ini yang saya rindu untuk saudara dan saya juga berdoa, yaitu untuk Tuhan mengirimkan hujan supaya tanah-tanah kering yang ada di sekitar kita, keluarga-keluarga kita yang masih keras, itu bisa dihujani sama Tuhan. Dan ketika hujan itu datang, maka hati-hati itu menjadi lunak, hati-hati itu menjadi gembur, segala yang keras itu menjadi lembut karena ada hujan dari Tuhan. Ketika ada hujan, tanah itu bisa gembur. Ketika gembur itu bisa diberi benih baik, benih firman Tuhan. Dan ketika benih itu bisa tertanam dalam di tanah yang subur itu tadi, saudara, tanah yang gembur, itu akan menghasilkan pertumbuhan-pertumbuhan yang di luar kendali kita. Bahkan disitulah Tuhan bekerja. Ketika Dia mengirimkan hujan, maka akan ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, akan ada pertumbuhan-pertumbuhan yang tumbuh di sekitar kita. Saya berdoa ketika saudara menemui setiap hal-hal yang saudara itu keras, itu susah untuk diubah, maka carilah Tuhan dan minta Tuhan untuk mengirimkan hujan di setiap tanah-tanah yang keras, di setiap hati-hati yang keras. Saya berdoa saudara mulai menangkap firman Tuhan dan mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.